Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur kita ada di hari Rabu, di hari ini. Dan saya ingin meneruskan apa yang telah kita sama-sama mulai pelajari dari hari Senin, Selasa kemarin, dan hari ini. Saya ingin meneruskan dari Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita belajar bahwa kekecewaan itu bisa membuat kita. Kekecewaanlah yang membuat kita sulit atau tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang sedang terjadi, sedang berlangsung dalam kehidupan kita ini. Ketika apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita doakan, sangat mudah sekali untuk kita kecewa dan akhirnya kita merasa Tuhan itu jahat, Tuhan tidak baik, dan akhirnya kita tidak mampu melihat bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan gak baik, tidak mengasihi kita, maka hari ini kita tidak ada, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar. Ketika mereka pada saat itu di perjalanan, ya, dan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian perbincangkan? Kemudian mereka bertanya kepada Yesus, apakah engkau satu-satunya orang baru yang ada di tempat ini sehingga engkau tidak tahu apa yang sedang terjadi belakangan ini tentang Yesus? Ya, mereka berkata bahwa mereka sedang berbicara tentang Yesus yang tidak berbuat kesalahan apa-apa, yang disalibkan, mati di kayu salib, dikuburkan, dan dibangkitkan. Tapi mereka punya satu keraguan akan kebangkitan Yesus. Mereka berasa bahwa seharusnya orang ini harusnya tidak dihukum mati. Dan kalau memang betul dia berkuasa, harusnya dia tidak mati pada saat itu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya kamu memahami, kamu tidak percaya kepada semua yang telah tertulis dalam Alkitab, dalam kitab suci. Tentu saja Yesus berbicara tentang kitab perjanjian lama, bagaimana dia telah dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun, ratusan tahun sebelum kejadian itu, bahwa dia akan datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus setiap orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam cerita ini ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, Yesus menceritakan kepada mereka menjelaskan apa yang telah tertulis di dalam Alkitab, perjanjian lama, apa yang ditulis oleh para nabi tentang dia. Dan kemudian ketika mereka tinggal bersama-sama dan Yesus memecah-mecahkan roti buat mereka, berbicara tentang persekutuan, maka mata mereka terbuka dan bisa mengenali dia. Mereka tahu bahwa ternyata yang bersama dengan kita adalah Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, yang bisa membuat kita mengenal dia di tengah-tengah kekecewaan kita adalah kembalilah kepada persekutuan kita dengan Tuhan. Ada banyak kali dalam kehidupan kita, ya, kita harus jujur mengakui bahwa ketika kita kecewa, kita diserang dengan yang namanya kemalasan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Iblis selalu berkata, buat apa kamu berdoa lagi? Buat apa kamu baca Alkitab lagi? Buat apa kamu merenungkan firman Tuhan lagi? Dia tidak melakukan seperti yang kamu harapkan. Dia mengecewakan kamu. Sehingga kita akhirnya memilih, kalaupun kita baca Alkitab menjadi hal yang rutinitas buat kita. Kalaupun kita beribadah, hati kita tidak tertuju kepada Allah. Mungkin kita pergi beribadah karena tuntutan-tuntutan manusia. Karena tuntutan bahwa kita ini adalah orang Kristen, kalau nggak ke gereja kayaknya ada yang kurang. Tapi dari hati kita sebenarnya, kita kecewa dan kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, mereka mengalami persekutuan dengan Dia, sesuatu berubah dari cara pandang mereka sehingga mereka bisa mengenali, Yesus yang bersama-sama dengan kita. Kadangkala yang membuat kita kecewa adalah karena kita kurang pengenalan akan Tuhan. Kita kurang punya persekutuan dengan Dia sehingga kita sulit sekali melihat Yesus karyanya dalam kehidupan kita. Kalau kita kenal Dia dengan benar, maka kita mampu untuk melihat, semua ini ada dalam satu frame yang besar, yaitu kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Karena saya percaya betul rancangan Allah bagi kita bukan kecelakaan, tapi selalu mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada persekutuan. Kalau hari-hari ini mungkin kita mulai meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, mari kita kembali pada persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan dengan kematiannya. Sehingga kita juga bisa menjadi satu dengan apa yang membangkitkan Dia. Menjadi satu dengan kematiannya maksudnya adalah
Ketika kita ada dalam satu situasi yang sangat berat dalam kehidupan ini, mungkin sakit penyakit, mungkin kita punya satu beban persoalan yang begitu berat menekan kita bisa merenungkan bahwa beban seperti itulah, bahkan lebih berat dari itulah, penyakit seperti itulah, bahkan penyakit yang lebih berat dari itulah, yang ditanggung oleh Kristus di kayu salib, supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Dia. Sehingga ketika dalam segala keadaan kita, dalam segala situasi kita bisa melihat bahwa Yesus itu berkuasa. Dia mengalahkan segala kuasa maut, sehingga dia bangkit, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Yesus berkata, dia harus mengalami kematian untuk menuju kepada kemuliaan. Kita diajar untuk punya persekutuan dalam kematian dan kebangkitannya. Bukan berarti kita harus mati secara jasmani, tapi kita mati secara roh. Yang lama, kedagingan kita itu dibuang dan diganti dengan gaya hidup yang baru, gaya hidup kerajaan Allah. Saya berdoa supaya kita memahami hal ini, bahwa ketika kita ada dalam kekecewaan dan kita sulit melihat rencana Allah, mungkin karena kita kurang pengenalan dan kita perlu untuk kembali kepada persekutuan dengan Tuhan, dan kita bisa mengenal Dia dengan benar. Dan akhirnya kita bisa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, penundaan, Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, Tuhan izinkan kita mengalami penolakan, semua itu untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik dan sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.